Terimalah di dalam dhamma, namo sang yang adi budaya, namo budaya, namo dan budaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi orang yang dicintai, perpisahan 3 tahun, sebetulnya 3 tahun itu waktu yang lama. Namun bagi perpisahan orang yang dicintai orang tua kita, waktu 3 tahun itu ternyata sangat singkat sekali. Ini juga saya pernah mengalami waktu peringatan orang tua ayah kami, waktu pergi kuburan bersama-sama keluarga. Waktu itu peringatan 1 tahun, ternyata kok merasa kok terlalu cepat, tahu-tahu sudah setahun ya. Sekalipun 3 tahun pada umumnya adalah waktu yang lama sebetulnya, namun bagi anak yang berbakti, waktu yang lama tidak menghalangi seseorang niat untuk mendoakan orang tuanya yang telah tiada. 3 tahun kurang lebih itu 1000 hari. Jadi peringatan-peringatan kematian yang umum ya sekalipun di dalam kitab suci tidak pernah disebutkan, tapi seolah-olah itu sudah kesepakatan umum. Peringatan-peringatan itu yang pertama 3 hari kalau orang Jawa, 7 hari, kemudian ada 40 hari. Nah, kalau di dalam agama Buddha 40 itu diganti 49. Kemudian ada 100 hari, ada 1 tahun, 2 tahun, dan diakhiri dengan 1000 hari atau 3 tahun. Setelah 3 tahun bukan berarti keluarga yang ditinggalkan tidak ada peringatan lagi. Ada, saya pernah hidup di desa, orang tua dan saudara itu setiap hari raya pas Idul Fitri itu biasanya kalau pagi itu bikin sajian ya, bikin sajian ditaruh satu tempat meja itu, terus dikasih lilin, bukan lilin, uplek itu apa ya, lampu pelita itu yang biasanya itu. Kemudian ada salah satu biasanya orang tua sembahyang di situ, mengatakan ini sudah saya sajikan menjamu leluhur yang telah tiada. Jadi setahun pas di saat hari raya, ada juga pas geblaknya itu loh, geblaknya pas hari, mungkin dalam bahasa Cinanya coki ya. Nah, coki itu juga dikasih sajian makanan. Kenapa kita tahu yang meninggal tidak membutuhkan lagi makanan minuman lagi kok tetap disajikan ya, disajikan, padahal juga makanan yang disajikan tidak berkurang, juga tidak tetel juga. Kalau makanan kue, makanan sajian juga tidak berkurang juga, kok kenapa tetap disajikan? Ada yang satu keyakinan bahwa makanan-makanan yang disajikan itu diserap saripatinya ya, diserap saripatinya ya. Maka kalau mengamati kenapa diserap saripatinya, makanan-makanan bekas sajian orang meninggal itu rasanya tuh hambar, tidak ada rasa lagi, anyep ya. Ada satu keyakinan seperti itu. Tapi di kalangan umat Buddha saya bisa menjawab kenapa makanan-makanan yang disajikan sini habis dipakai itu sajian kok rasanya hambar, karena saya perciki dengan air tadi, makanya hambar ya. Tapi bagi buah-buahan kok tetap hambar ya, itu saya belum bisa jawab. Mungkin jadi ada saripatinya yang diserap yang oleh leluhur yang telah tiada. Kemudian di samping peringatan hari-hari tertentu pas hari raya dan sebagainya, beberapa hari yang lalu karena saya pelayanannya tentang orang mati, saya juga sering mendengarkan cari bahan YouTube yang berkaitan dengan arwah, dengan orang mati. Saya baru saja mendengar di sebuah YouTube satu pelajaran agama tertentu itu tidak selamanya harus pas hari raya. Di saat kita mau makan ya, kita ngambil nasi putih, yang nasi putih sekalipun ada lauk pauknya yang macam-macam, kita ngambil nasi putih sambil mengucapkan leluhur kita makan bareng
Gitu. Kita menyajikan itu nasi putih itu. Kenapa yang diambil nasi putih tidak lauk dan pauknya? Putih itu sebagai simbol keprihatinan dan berkabung, ya, keprihatinan dan berkabung. Maka di kalangan umat Cina di saat hari kematian itu biasanya pakaiannya putih-putih sebagai simbol berkabung. Jadi tinggal kematian itu sedih, bukan bahagia. Kalau ditinggal kematian bahagia kan musuhnya atau orang yang tidak kita sukai. Tapi ditinggal kematian orang yang kita cintai kebanyakan kan berkabung, kita tidak suka, ya, itu berkabung. Kemudian berkaitan dengan orang meninggal juga, di samping ngajak makan bareng, ya, di saat kita makan ngambil nasi putih. Saya pernah mendengar juga di agama tertentu setiap malam Jumat itu ada roh-roh yang datang ke rumahnya, ya, nginep nunggu hari Jumat, ya, nunggu hari Jumat. Apabila keluarga itu peka, itu membaca ayat-ayat kitab suci dan mendoakan leluhur yang telah tiada. Tapi banyak juga karena memang tidak kasat mata, lebih-lebih sekarang itu anak-anak remaja, ya, itu kan sibuk HP, tidak sempat mikirkan leluhur-leluhur yang mati itu, ya. Apabila nanti keluarganya itu datang, itu tidak dikirimi doa, tidak dibacakan ayat, ya, itu gundel juga. Kamu tak tinggali warisan banyak kok, saya mati saja tidak peduli gitu. Kalau tahu saya ambil lagi nanti. Itu ada yang gitu. Tapi alangkah bahagianya apabila ada arwah itu datang di hari Jumat, ya, kemudian keluarga itu mengirim doa-doa, dia bahagia sekali. Oh, ternyata keluargaku masih peduli, ya, kepadaku, ngirim doa. Di dalam istilah agama Buddha, ngirim doa seperti itu istilahnya itu pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang diperbuat oleh keluarga yang tinggalkan bisa membantu kelahiran di alam-alam bahagia. Pelimpahan jasa salah satunya yang pertama kita membaca kitab suci. Jadi tujuan membaca kitab suci itu yang pertama itu sebetulnya yang hidup, untuk memberi pengertian pemahaman yang hidup ini, bahwa kehidupan itu tidak kekal selamanya. Kita akan mengalami kematian juga seperti yang dialami oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Mengingatkan kepada kita juga kitab suci yang kita baca itu pesannya itu kan himbauan-himbauan, nasihat-nasihat moral. Hendaknya kehidupan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itulah yang mengantarkan kita di alam bahagia, alam surga. Tapi apabila kita nanti itu mati kurang bekal kebaikan, ya masuk alam menderita, alam neraka. Tapi berbahagialah orang yang selalu mentaati kitab suci, selalu berbuat kebajikan-kebajikan, nanti langsung masuk surga, tidak perlu menderita lagi di alam neraka atau alam-alam bawah. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama secara agama Buddha hari ini mengenang memperingati 3 tahun wafatnya Ibu Susi Winarsih. Ini tentunya sebuah jaga-jaga, antisipasi. Apabila saat ini arwah beliau belum telah di alam bahagia, alam surgawi, yakinlah pembawaan doa, ya, sabda-sabda Buddha, mengulang sabda-sabda Buddha ini sebuah kebajikan, dan kebajikan yang dilakukan oleh keluarga ini dilimpahkan akan menyenangkan hati arwah sehingga mendukungnya kelak di alam bahagia. Saya mengucapkan terima kasih kepada putra-putri beliau, menantu maupun siapapun yang berkenan bergabung dalam doa ini. Yakinlah doa yang diucapkan lewat agama apapun benar-benar akan membantu, dan arwah itu juga tahu. Menantu atau anak yang berbakti dan tidak itu tahu, pasti akan menimbulkan rasa senang kepada arwah almarhum sehingga mendorongnya terlahir alam bahagia. Di samping doa yang kita ucapkan atas nama keluarga yang masih hidup, juga memberikan saksi-saksian makanan-makanan ini tentunya juga mengkondisikan perasaan bahagia. Leluhur tahu, sekalipun saya sudah 3 tahun meninggalkan keluarga, keluargaku masih peduli
masih memberikan sajian makanan, masih melayaniku, itu akan menimbulkan perasaan bahagia arwah. Dengan perasaan bahagia arwah itulah yang mendukungnya beliau untuk teraih di alam bahagia. Semoga dengan selesainya acara peringatan 3 tahun melalui pembacaan doa, melalui persajian makanan ini, keluarga yang ditinggalkan, suami maupun anak-anak maupun siapa saja yang pernah mengenal beliau merasa lega dan puas karena telah bisa menunaikan kewajiban keluarga, yaitu mengirim persembahyangan kepada leluhur yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan, semoga benar-benar telah di alam bahagia, dan setelah telah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam penghidupan, dalam karya, dalam bisnis, dalam usaha, maupun keharmonisan rumah tangga masing-masing. Sadu, sadu, sadu.